Fuck! Get me the fuck out of here, man! Thanks for your help. So you're not gonna kill me? No. Jack is. Berlatar di Chicago, Amerika Serikat, kita pun akan diperlihatkan dengan maraknya kejahatan di kota tersebut. Kota Chicago bisa dikatakan sebagai tempatnya para kriminal karena peredaran senjata api yang sangat tinggi. Dengan meningkatnya kejahatan, tinggi pula orang-orang yang menjadi korbannya. Multiple GSWs in his chest. He's in critical condition. Di rumah sakit, kita pun diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Paul yang sedang menangani pasiennya dengan cukup serius. Time of death, 12:24 a.m. Tingkat kriminal di Chicago membuatnya hampir setiap hari menangani korban dari kejahatan yang kerap kali terjadi setiap waktu. We did everything we could. Sorry. Meskipun sering lembur di rumah sakit, Paul tetap peduli dengan keluarganya. Terlihat, saat itu Paul sedang bersarapan dengan istrinya yang bernama Lucy. Mereka juga dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah perawan bernama Laura. I got in. Sebagai seorang dokter, kita pun juga tahu bahwa gaji dokter cukuplah tinggi. Maka dari itu, terlihat rumah Paul cukup megah dan sejahtera ekonomi finansialnya. Our girl is going to college. I'm happy. Suatu hari, Paul dan keluarganya makan siang di sebuah restoran. Are you gonna call me doctor? Yes, I am. You are? Doctor, baby. Namun saat akan pulang, seorang tukang parkir di sana pun meminta izin untuk memarkirkan mobil Paul. MJ. Nah, it's my name, Miguel Javier. Akan tetapi, saat di dalam mobil, tukang parkir itu memotret alamat rumah Paul yang terletak di layar mobil. Ternyata, tukang parkir ini adalah komplotan para perampok yang akan menjadikan Paul sebagai target perampokannya nanti malam. Singkat cerita, malam harinya, Paul yang memang sering lembur. Kebetulan malam itu ia mendapat piket dari rumah sakit sampai pagi hari. Sedangkan di rumah hanya ada istri Paul dan Laura anaknya. Di tengah malam, Lucy istri Paul yang merasa lapar karena dari tadi scroll TikTok sampai perut kruyuk-kruyuk. Ia yang belum ngantuk pun bergegas ke dapur untuk membuat mie goreng. Namun di sana, Lucy tiba-tiba dibuat heran ketika melihat jendela dan pintu dalam keadaan terbuka. Awalnya Lucy merasa bahwa mereka lupa menguncinya tadi sore. Namun saat melihat jejak kaki di lantai, ia seketika menduga bahwa ada sesuatu hal yang tak beres. Sontak dia langsung berteriak memanggil Laura anaknya untuk segera turun dari kamar. Dan benar saja, Laura yang sedang bergegas turun pun tiba-tiba langsung ditikam dan ditodongkan senjata. Di waktu yang sama, dua komplotan lainnya juga akhirnya keluar dan menodong istri Paul. Di sini salah satu dari mereka meminta istri Paul untuk segera menyerahkan semua harta yang berada di rumah ini. Karena jika tidak, mereka mengancam akan menghabisi Laura. Demi keselamatan putrinya, Lucy pun akhirnya terpaksa menyerahkan semua barang berharganya. Saat Lucy sedang menyerahkan semua barangnya, di lantai bawah terlihat salah seorang perampok malah mencoba menggoda Laura dan berniat memperkosreknya. God damn you. Beruntung perampok yang satunya lagi mengecam tindakan tersebut karena mereka kesini bukan untuk melakukan hal itu. Sedangkan waktu mereka juga tidak banyak. Please, I'm begging you. 2 minutes, please. I don't have time for this shit. Saat kedua perampok itu beradu mulut, Laura memanfaatkan kesempatan untuk mengambil pisau dan mencoba melawan mereka berdua. Namun apalah daya, saat si perampok yang satunya lagi datang dengan membawa Lucy, Lucy yang melihat anaknya terkapar pun langsung memberontak dengan menyiramkan air panas pada salah satu perampok. Karena situasi semakin kacau, sang ketua perampok pun langsung menembak istri Paul dan anaknya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit. Lucy terkena tembakan di area vital, sedangkan Laura mengalami koma karena luka di kepalanya yang cukup parah. Paul sebagai dokter di rumah sakit itu pun langsung bergegas untuk memeriksanya. Tapi betapa terkejutnya dia saat memeriksa pasien tersebut adalah istrinya sendiri. Sebagai suami, Paul merasa sangat syok sekaligus terpukul. Apalagi sang istri tidak bisa diselamatkan dan harus meninggalkannya.
sedangkan Laura anaknya terlihat sekarat. Kemudian dua detektif polisi yang bernama Mira dan Morgan datang untuk menangani kasus perampokan yang menimpa keluarga Paul. Detektif Morgan memberitahu kalau perampok itu beranggota 3 orang dan sekarang mereka sedang dalam penanganan polisi. Mendengar hal tersebut, Paul menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib agar ketiga perampok yang telah menghabisi istrinya secepatnya bisa dihukum. We're gonna get these guys. Setelah selesai melakukan otopsi dan segala macam hal, keesokan harinya istri Paul akhirnya dimakamkan. Paul membawa jasadnya ke kampung halaman Lucy yang berada di Nganjuk. Setelah selesai pemakaman, Paul pun mengantarkan mertuanya untuk pulang. Saat sudah dekat dengan rumahnya, Pak mertua melihat ada beberapa orang tak dikenal yang telah masuk ke kebun miliknya. Come on! Sontak Pak mertua segera turun dari mobil lalu menembakkan senjatanya untuk menakutinya. Sebab mereka kerap kali mencuri hewan ternaknya. Terlebih di kampungnya ini tingkat kejahatan cukup tinggi, apalagi RT-nya tidak pernah mengadakan ronda. Sang mertua pun mengatakan pada Paul bahwa kita sebagai laki-laki harus bisa menyelesaikan semua permasalahan dan bertindak sendiri, apalagi untuk melindungi keluarga. If a man really wants to protect what's his, Pak mertua juga mengatakan agar tidak bergantung pada kepolisian, karena biasanya polisi datang setelah masalah selesai. people rely on the police to do it for himself. Paul yang merasa tersindir oleh perkataan mertuanya itu, ia hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Terlebih ia sudah gagal melindungi keluarganya yang mengakibatkan sang istri harus meninggal. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Paul mendatangi Morgan, si detektif polisi yang kemarin mendatanginya. Di sana Paul menanyakan, apakah para perampok itu sudah tertangkap? Morgan menjawab bahwa menangkap ketiga perampok itu tidak semudah yang Paul bayangkan. Morgan juga mengatakan kalau Paul lebih baik mengikhlaskan saja semuanya dan memulai hidup baru dari awal. So there's nothing that I can do? Is that what you're saying? You can have faith. Mendengar hal tersebut tentu Paul kecewa dengan kinerja para polisi. Dan seperti yang dikatakan bapak mertuanya, polisi memang tidak bisa diandalkan. Itu kata ayah Lucy ya, bukan kata saya. Kemudian Paul kembali mendatangi Laura anaknya, yang saat itu masih koma di rumah sakit. Paul terus memberi Laura semangat dengan membacakan buku kesukaan putrinya. Berhari-hari setelah tidak adanya kejelasan dari polisi perihal penangkapan pelaku yang sudah menghabisi istrinya, Paul pun sontak mendatangi toko senjata untuk membeli perlengkapan yang ia butuhkan. Namun sayangnya karyawan SPG senjata itu mengatakan jika Paul menginginkan senjata, Paul harus mempunyai surat izin terlebih dahulu. We'll get you set up with your FOID application right here today. State police send it pretty quick. Hingga pada akhirnya Paul mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Di rumah sakit, Paul mendapatkan pasien yang terluka cukup parah. Saat pasien itu dibawa ke ruang UGD, ternyata pasien tersebut membawa senjata dan tak sengaja senjata itu terjatuh di hadapan Paul. Paul yang saat ini sedang membutuhkan senjata, lantas ia pun langsung mengambilnya diam-diam. Semenjak hari itu, Paul mulai mempelajari tata cara memakai senjata dan mencoba mempelajarinya lewat video tutorial. Tidak hanya berlatih tembak, Paul bahkan sampai mempelajari cara membuat senjata rakitan. Paul yang terus sibuk mempelajari senjata, ia sampai lupa makan. Hingga di malam harinya, Paul pun memutuskan keluar untuk membeli pecel lele. Di jalan, secara kebetulan, Paul melihat sepasang kekasih yang tengah dirampok. Sontak Paul meneriakinya hingga Paul pun diserang. Saat mobil yang dicuri perampok itu melaju ke arahnya, Paul lantas menembakinya hingga mobil itu kehilangan keseimbangan. Secara kebetulan di salah satu jendela rumah, ada seorang wanita yang merekam semua aksi Paul tadi. Paul pun terluka di tangannya, karena tentu saja ini adalah pertama kalinya ia menggunakan senjata. Merasa takut karena sudah menghabisi perampok, Paul malah tidak jadi beli makan. Ia buru-buru membuang hoodie-nya kemudian segera pulang. Setelah kejadian itu, detektif Morgan dan Mira datang untuk mengolah TKP. Di sini wanita yang merekam tadi menjelaskan kesaksiannya.
kalau ia melihat seorang laki-laki yang menyelamatkan korban seperti malaikat pelindung. Yeah, more like a Grim Reaper. Did you see his face? I don't know. Watch the video. Ia juga memberikan video rekaman tadi kepada detektif tersebut. Paul yang memakai kupluk membuat detektif Morgan dan Mira tidak mengenalinya. Namun dalam video tersebut, terlihat tangan Paul sempat tertembak oleh perampok itu. Because he doesn't know how to hold a gun. Tapi karena videonya sudah terlanjur viral di berita maupun di media sosial, netizen yang budiman pun banyak yang memuji Paul dan menganggap Paul sebagai pahlawan. Melihat dirinya yang viral dan terlihat keren, Paul pun merasa bangga pada dirinya sendiri yang telah memerangi sampah masyarakat. Keesokan harinya, Paul kembali menjalani kehidupannya seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Hari itu Paul mendapat pasien yang masih anak-anak. Anak itu terluka akibat tembakan di bagian kakinya. Kemudian Paul menanyakan bagaimana bisa ia mendapat luka tembakan. You got caught in some crossfire? Ice cream, honey. Anak itu menjawab kalau ia ditembak oleh seorang pedagang es krim di wilayahnya, di mana orang tersebut sebenarnya menjual narkopski dengan berkedok sebagai penjual es krim. Maka dari itu, ia ditembak karena telah mencaci pedagang es krim tersebut, yang katanya es krimnya sudah habis. Merasa kasihan pada si anak, dan juga merasa bahwa tindak kriminal semakin dilakukan semena-mena, dengan bermodalkan alamat dari si anak, Paul pun berniat mencari si pengedar yang berkedok penjual es krim tersebut. You are gonna be all right. I promise. Alright? Sesampainya di lokasi, Paul secara terang-terangan datang ke sana dengan khas jaket hoodie-nya. Paul yang sudah muak karena kejahatan pun sering terjadi kapan saja. Ia tanpa ragu langsung menghabisi para pengedar itu di siang bolong. Setelah kejadian itu, detektif Morgan dan Mira kembali datang untuk mengolah tempat kejadian perkara. Para warga di sekitar yang melihat kejadian itu mengatakan kalau si penembak memakai hoodie seperti orang yang sedang viral di video kemarin. Hingga detektif Morgan berasumsi kalau pelaku adalah orang yang sama dengan kejadian yang terjadi kemarin. You really think it's the same shooter? Tak lama berita tentang Paul kembali beredar di TV. Berita mengabarkan kalau sang superhero telah berhasil kembali menghabisi pengedar narkopski karena aksi Paul ini selalu lebih cepat dari para polisi. Warga di sana menjulukinya dengan sebutan malaikat sang pencabut nyawa. Kini kondisi mental Paul semakin membaik. Ia juga semakin menguasai kemahiran menembaknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat Paul bertugas di rumah sakit, ia mendapat pasien kecelakaan. Clear. Saat Paul memeriksanya, ia melihat jam tangan istrinya dipakai oleh pasien tersebut. Lantas Paul menyadari bahwa pasien itu kemungkinan adalah salah satu pelaku pembunuh istrinya. Akan tetapi, tak lama kemudian pasien tersebut tewas akibat kehabisan darah. Setelah itu Paul segera mengambil jam tangan milik istrinya tersebut, serta mengambil ponsel si pasien untuk menggali informasi dari mana ia dapatkan jam tangan itu. Saat mengecek ponselnya, Paul mendapatkan informasi kalau jam tangan milik istrinya itu ternyata dapat si pasien beli dari toko barang bekas, yang artinya si pasien bukanlah komplotan perampok yang membunuh istrinya. Lantas Paul mencoba mendatangi toko barang bekas tersebut, yang ternyata toko ini adalah toko yang bersekongkol dengan para perampok karena semua barang dagangannya adalah barang hasil curian. So you're looking for something? Panerai watches? Si pemilik toko yang menyadari kalau Paul adalah suami dari korban yang dihabisi komplotan perampoknya, ia segera mengambil senjata. Namun Paul lebih dulu menancapkan obeng ke tangannya lalu menodongkan pistol. I want my stuff. Di sini Paul bertanya, di manakah semua hasil curian itu disimpan? Si pemilik toko yang takut ditembak, ia segera membawa Paul ke tempat barang hasil curiannya disimpan. Now you're gonna tell me where it is in the next 3 seconds or your head comes off. Di sana, Paul berhasil mendapatkan kembali cincin pernikahannya dan beberapa barang berharga lainnya yang sebelumnya mereka rampok saat kejadian. You know what it is, don't you? Di luar, tiba-tiba salah satu perampok teman si pemilik toko tersebut pun datang dan menyerang Paul. Namun apesnya, ia salah menembak sasaran.
hingga mengakibatkan si pemilik toko pun tewas seketika. Akhirnya terjadilah baku tembak antara Paul dan si pelaku. Paul berhasil menembakinya, hingga akhirnya pelaku tersebut pun terpojok karena kehabisan peluru. Paul pun segera menyiksanya dan mengambil ponselnya untuk mencari tahu keberadaan pelaku yang lain. Namun sayangnya di sini Paul malah lengah, sehingga pelaku berhasil menendang Paul sampai tersungkur ke sudut ruangan hingga membuat bola bowling di atasnya pun menggelinding. Saat si pelaku akan menembak Paul, dirinya justru harus tewas karena tertimpa bola bowling yang jatuh tepat menghantam kepalanya. Di kemudian hari, Detektif Morgan dan Mira mendatangi Paul yang sedang bertugas di rumah sakit. Detektif Morgan memberitahukan kabar baik kalau salah satu pelaku perampok yang telah menghabisi istrinya sudah tewas tadi malam karena mendapat luka memar di kepalanya. Paul berpura-pura kaget dan berterima kasih mendengar hal itu. Padahal sebenarnya dia sudah tahu karena perampok itu tewas tertimpa bola bowling. Thank you very much. Singkat cerita, setelah mendapat informasi dari ponsel milik pelaku kemarin, Paul akhirnya mendatangi kediaman komplotan perampok yang kedua, yang merupakan mekanik bengkel. Diketahui kalau pelaku ini adalah orang yang mencoba memperkosa Laura saat mereka merampok rumah Paul. Si pelaku yang tidak menyadari kedatangan Paul, tak perlu waktu lama, Paul langsung mengambil kunci Inggris lalu menghantam pria tersebut hingga pingsan. Saat tersadar, si pelaku sudah dalam keadaan terikat dengan posisi terbaring di bawah mobilnya. Kemudian Paul menyiksanya dengan menyayat kulit paha pria tersebut. Paul yang berprofesi seorang dokter tentu saja dengan mudah mengetahui titik saraf mana yang membuat pria itu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Di sini Paul menanyakan, "Siapakah nama temanmu yang telah menghabisi istriku dan di mana tempat tinggalnya?" What I want to know. Si pelaku yang tak bisa apa-apa, akhirnya ia mengatakan kalau temannya bernama Joe dan tinggal tak jauh dari tempat ini. Thanks for your help. Setelah mengetahui hal tersebut, Paul meninggalkan orang itu dan menghabisinya dengan cara seperti ini. You're not gonna kill me. No. Jack is. Beberapa hari kemudian, saat Paul menemani Laura putrinya yang mulai membaik, tiba-tiba ia mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Saat diangkat, ternyata orang itu adalah Joe perampok ketiga yang belum Paul habisi. I hear you looking for me. Tell you what your wife's last words were. 30 minutes. Joe mengancam kalau Paul jangan sok jagoan karena secepatnya Joe akan datang menghabisi Paul dan anaknya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Paul yang menyadari kalau saat ini Joe sudah berada di sekitar rumahnya, ia segera mengamankan putrinya bersembunyi dan memintanya untuk segera menghubungi polisi. Saat sudah waktunya, dua anak buah Joe diam-diam berhasil masuk ke dalam kamar. Salah satu dari mereka yang mengira kalau Paul sedang tidur, ia langsung memberondongnya dengan tembakan. Namun sayangnya itu hanyalah bantal yang sengaja Paul tutupi dengan selimut. Lalu Paul muncul dari belakang dan langsung menghabisi orang itu. Kemudian saat anak buah Joe yang satunya datang, Paul pun bersembunyi di samping jasad orang tadi, lalu memberondongnya diam-diam. Setelah itu, Paul yang menyadari kalau sekarang tinggal Joe yang tersisa, Paul pun segera mencarinya. Namun tiba-tiba Joe datang dari belakang dan berhasil menembak lengan Paul. Is that your little girl? Saat Paul terpojok, Laura berteriak dengan sangat keras sehingga membuat perhatian Joe teralihkan. Oh, you ever hear someone burned to death? Crazy. Melihat hal tersebut dengan sigap, Paul segera mengambil senjata di bawah kursi lalu menembak Joe hingga membuatnya modar. Setelah semuanya modar, datanglah polisi dan detektif Morgan yang sebelumnya dihubungi oleh Laura. Di sini Paul berbohong dengan menjelaskan kalau ia tadi kembali dirampok. And the shot in the shoulder? That's what happened.
Namun dengan terpaksa sekarang, Paul harus menghabisi para perampok itu sebelum mereka menghabisi keluarganya lagi. Just in case something like this ever happened again. You defended your family like any man would. Thanks for everything. Sekarang Paul sadar kalau ia harus menyelesaikan semua masalahnya sendiri, karena para polisi hanya akan datang setelah masalah itu selesai. Pada akhirnya, Paul tidak ditangkap karena mereka tidak menemukan bukti atas pembunuhan Joe dan kedua anak buahnya itu. Dan akhirnya, mereka menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pembelaan diri oleh Paul. Kini, semua dendam Paul sudah terbalaskan oleh tangannya sendiri, tanpa bantuan polisi. Dan ia sekarang bisa kembali hidup tenang menjalani tugasnya sebagai dokter, serta seorang ayah yang akan melindungi putrinya dengan lebih bertanggung jawab demi keluarganya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kamsyah.